Nah, kalau menurut saya kunci dari membaca kitab kuning atau kitab gundul itu, eh, kalau berdasarkan pengalaman pribadi saya itu tiga hal. Yang pertama itu teori, yang kedua itu praktik, yang ketiga itu ngulang pelajaran. Nah, eh, jadi kenapa saya bilang tiga hal ini? Karena berdasarkan pengalaman saya itu, tiga hal ini yang kemudian membantu saya bisa membaca kitab kuning. Mungkin yang tidak saya sebutkan itu soal waktu. Jadi belajar kitab kuning itu butuh waktu. Tidak, kalau saya pribadi tidak mendapatkannya dalam waktu yang pendek. Saya butuh bertahun-tahun untuk kemudian menyatakan diri saya sudah atau agak bisa baca kitab kuning. Nah, jadi teman-teman, uh, sebelum saya jelaskan teori itu seperti apa, jadi salah satu penjelasan dari Mas Syekh saya dulu begini, kunci baca kitab yang benar itu dengan dua hal katanya. Yang pertama itu dengan teori, yang kedua itu dengan mengikuti orang yang benar. Nah, jadi kita disarankan ya terserah mau milih pakai teori atau menggunakan bacaan orang-orang yang benar kayak gitu. Kayak dulu case-nya saya itu kan ngaji, dengar bacaan Mas Syekh yang udah bisa baca kitab kayak gitu. Kalau kita ngikutin maka dihitung bisa dihitung benar bacaannya kayak gitu. Nah, berangkat dari hal ini saya kemudian sering mengulang bacaan-bacaan Mas Syekh itu yang itu juga berdampak kepada ingatan saya terhadap teori kemudian bacaan yang benar kayak gitu. Karena kan teori itu intinya nanti di mengulangnya. Jadi semakin teman-teman ulang bacaan, semakin teman-teman mengingat teorinya, ini kedudukannya seperti apa gitu. Nah, saya belajar teori teman-teman kalau dilihat dari tahunnya kan saya udah belajar dari MTS meskipun nggak paham. Saya juga belajar di MA meskipun tidak terlalu paham juga. Kemudian saya juga belajar teori itu selama 2 tahunan di Ma'had. Di situ kemudian saya agak paham dan di tingkat 3 itu saya mulai agak bisa baca kitab. Nah, eh, kemudian yang kedua soal praktik itu teman-teman, jadi saya mulai praktik ketika tingkat satu. Jadi ada salah seorang masyayikh yang mewajibkan kami membaca kitab itu sehalaman sehari. Ya sehalaman kalau nggak salah. Kalau nggak benar berarti satu lembar kayak gitu. Dulu yang kami baca itu kitab Tafsir Jalalain. Dan itu yang saya baca setiap hari. Di samping saya juga sudah mulai sering mengulang pelajaran-pelajaran dari masyayikh. Jadi saya ingat bacaan masyayikh, kenapa bacaannya baris bawah, baris atas saya ingat. Dan itu terus yang barangkali yang memenuhi kepala saya waktu itu. Di samping saya tetap belajar waktu itu belajar teori, saya juga praktik ngulang pelajaran dari Masya. Nah, dan dalam beberapa tahun itu kemudian saya agak bisa membaca kitab dan dipercayakan untuk membimbing kitab kuning di Mahat untuk tingkat satu ya waktu itu.